itu menurut Pak Sugeng Satrio Kinunjoro Murbowasiso itu bagaimana Pak Sugeng? Monggo Pak Sugeng. Ya, dalam pemahaman literasi Jongko Joyoboyo ini yang juga unik karena Satrio Kinunjoro Murbowasiso itu kan apakah dirisan ulang atau sudah tulisan duluan, artinya Jongko itu sudah duluan, kemudian sosok Presiden Soekarno muncul. Tetapi realitanya apapun bentuknya Satrio Kinunjoro Murbowasiso itu memang hampir semua sepak terjang beliau. E.R. Soekarno tadi, Insinyur Soekarno itu rekam jejak atau perilaku hidupnya dalam leadership memimpin bangsa kita mengalami proses apa ya istilahnya Jatuh bangun gitu. Jatuh bangun dalam proses hidupnya, walaupun artinya DNA dia memang ada seliweran, ada literasi yang pernah saya baca dan pernah saya dengar bahwa dia ada Trengkusumo Rembesing Madu dari PP10. Artinya memang dia secara bibit, kualitas bibitnya sudah baik. Trengkusumo Rembesing Madu, tersepak terjang dia sampai memimpin bangsa kita menjadi seorang jiwa patriotisme, jiwa kepahlawan yang dikagumi semua bangsa. Itu Mas itu. Ya. Itu kan ada kalimat Satrio Kinunjoro, Pak. Kinunjoro itu kan berarti di penjara, bahwa Pak Karno dulu sebelum menjadi presiden itu kan dia kan juga seorang apa ya, cendekiawan, juga seorang istilahnya yang memprotes pemerintahan Belanda itu agar masyarakat Indonesia itu terbebas dari penjajahan. Itu bagaimana? Kinunjoro itu berarti pernah di penjara itu Pak Sugeng ya? Nek kata Kinunjoro memang rekam jejak dia karena sepak terjang beliau VOC atau company merasa apa ya membahayakan sistem dia dalam proses pada waktu itu ingin menguasai bangsa kita, tapi di sisi lain memang dia seorang teknokrat, terus kemudian juga mau tidak mau dia juga ibarat seorang pujangga atau satrio merangkap peratu, artinya dia sidik paningal waskito, juga ahli tapa berata, ahli tirakat, ahli prihatin. Terus kemudian secara kinologi banyak wahyu-wahyu yang ada dalam diri Pak Presiden Soekarno itu, wahyu atau karomah Tuhan yang masuk dalam jiwanya, raga maupun cipta rasa dan kasanya, sehingga bisa dikatakan tidak semua manusia atau leadership yang memiliki menguasai semua pengetahuan di luar kemampuan manusia secara normatif. Bisa dikatakan ini orang yang linuweh dan sidik paningal, artinya leadership yang mampu memberikan sebuah vibrasi terhadap kaula alit, artinya dengan nilai kompassion dia sudah menguasai dan membranding perilaku hidupnya, artinya bisa memangku kaulo dan rakyatnya, dan sifat dia sampai universal, artinya hampir semua negara berhadapan dengan sepak terjang Pak Karno ini, sehingga pada waktu itu Belanda berpikiran ini membahayakan company, akhirnya gimana caranya orang satu ini ya itu tadi sampai dibuang, sampai di penjara. Memang iya, itu prosesnya Pak Karno memang seperti itu Mas. Berarti kan Satrio Kinunjoro itu bisa di apa ya, katakanlah didefinisikan memang benar-benar di penjara gitu Pak Sugeng, bukan ada kiasan lain gitu Pak. Murwo Kuncoro atau Murbowasiso itu berarti bisa di Kinunjoro dalam bahasa kita definisikan kan artinya perilaku dia kan diprotek, artinya dikurung ya, sehingga aktivitas dia yang membahayakan dibatasi oleh company Belanda, terus sampai endingnya semua dibuang dan akhirnya juga mengalami proses ending dari perjalanan dia kan sampai di penjara atau dibuang. Itu memang realita ya, karena ini bagi company itu atau bagi Belanda membahayakan sekali tokoh ini, karena akan mempengaruhi bukan hanya rakyat Indonesia tapi secara universal. Ya. Tapi sebelum beliau itu menjadi seorang presiden atau dikatakan memproklamirkan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan dia juga pernah mengarang di bawah bendera revolusi itu kan, terus dia juga membentuk Marhain itu Pak Sugeng. Betul, pernah dengar Marhain itu kan berarti dia pro sekali dengan rakyat cilik Pak Sugeng ya. Betul lah. Nah, terus kemudian setelah dia banyak
koalisi. Dikatakan koalisi gimana? Cendekiawan zaman dulu kan ada Semaun yang dikatakan pendiri PKI, kemudian Betul. Cokro Aminoto, itu kan dia juga pernah pendirian Budi Utomo atau selanjutnya itu kan sehingga dia banyak bertukar pikiran, dan Pak Karno sendiri kan juga banyak istilahnya menguasai beberapa bahasa. Lah setelah dia menjadi presiden itu kan terus kemudian kita berbicara politik, sistem politik Pak Karno kan teman-temannya itu kan kadang kayak Kartosuwiryo atau Tan Malaka atau yang lain-lain yang tidak pro dengan dia itu kan banyak yang dipenjara itu Pak Sugi. Betul. Ya itulah memang kondisi politik bangsa kita zaman dulu itu kan memang begitu Pak Sugi. Itu menurut Pak Sugi bagaimana ya istilahnya, kalau orang yang dari bawah kemudian pinter, tapi kemudian kan juga Pak Karno juga terah raja juga gitu kan, ada sedikit lah gitu loh. Tapi setelah dia menginjak ke politik itu kan dulu teman, sekarang bagaimana itu kan menurut Pak Sugeng bagaimana itu Pak Sugeng? Hampir ya Mas, apakah itu sudah ada campur tangan pihak ketiga? Karena orang-orang yang dekat dengan Soekarno, sahabat karib, teman perjuangan, orang-orang pandai semua. Kita bicara Kartosuwiryo juga bagus, Tan Malaka bagus, artinya campur tangan Belanda untuk supaya ini tidak menguatkan bangsanya diadu domba juga. Aku lihat kosmologi Belanda selalu dan senang adu domba itu kan. Jadi merobohkan kekuatan yang bisa punya jiwa-jiwa nasionalisme pada waktu itu kan. Teman-teman dekatnya harus istilahnya diadu domba dengan luak, dengan provokasi Belanda semua. Artinya kalau tidak ada campur tangan pihak ketiga, aku yakin Belanda hancur sebelum tahun 45, sebelum kemerdekaan. Tidak perlu peduli ya, dibom sudah dihancurkan di era dulu, karena tokoh-tokoh yang dekat dia itu punya power yang banyak sekali di semua negara pada waktu itu. Ya, kita masih menginjak ke itu pemerintahan Pak Karno yang kita ada korelasi dengan Satrio Kinunjur Murwajo. Setelah Pak Karno itu menjadi presiden atau kita bicara di proklamasi itu kan ada pemindahan kekuasaan dari raja-raja Nusantara, dan mereka percaya dengan yang dikatakan proklamasi atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, sehingga para raja-raja itu dikatakan bisa menitipkan harta-hartanya itu untuk kemerdekaan sebuah bangsa gitu Pak Sugeng. Lah itu terus kemudian dari Republik sendiri itu kan kelihatannya belum bisa melegalkan katakanlah administratif dari tanah-tanah dari raja-raja Nusantara itu. Nah itu bagaimana pendapat Pak Sugengnya? Ini bagus sekali Mas, itu berarti menasionalisasi raja-raja Nusantara, kemudian dia mendirikan sebuah republik, terus kemudian hampir semua The King pada waktu itu sepakat. Tapi di sisi lain ternyata otonomi yang dimiliki para raja-raja Nusantara, baik itu di Jawa maupun luar Jawa kan pada waktu itu kan punya wilayah. Dari setiap wilayah kan di situ ada pemberdayaan wilayah itu untuk hubungannya dengan muter ke ekonomi sebuah kerajaan. Terus kemudian dinasionalisasi tanah-tanah atau dipetak-petakkan tuh secara otomatis kan namanya dinasionalisasi kan milik negara administratif ya. Akhirnya daerah-daerah yang dulunya itu bisa dikatakan Sultan Ground, milik-milik raja di Perjanjian Giyanji pada abad 17 itu di take over oleh pemerintah Indonesia. Artinya hampir mungkin ya walaupun tidak semua, tapi dia hampir sebagian atau separuhnya dia sudah diambil oleh dinasionalisasi Republik Indonesia, sehingga jiwa atau roh pemerintahan kerajaan yang notabene butuh operasional, dari misalnya dari sebuah perkebunan aja, dari teh, kopi, kina, gula dan sebagainya kan Rara Mataram itu banyak raja-raja yang punya usaha di bidang perkebunan. Nah ini di-cover oleh pemerintah Indonesia, dinasionalisasi dengan PTP, sehingga secara perekonomian kerajaan-kerajaan itu berpikir ulang, artinya apakah nanti aku dapat donasi dari APBN itu sendiri. Nah sampai sekarang kan banyak raja-raja Nusantara yang mulai untuk ngurusi ekonomi dalam sistem kerajaannya sendiri. Sebenarnya kan kayak ya waris-warisnya sendiri kan juga bagaimana itu maksudnya sekarang kan banyak yang istilahnya
njagake hartane wong tuane, tapi yang ternyata sekarang kan tunggalnya kan banyak itu loh Pak Sugeng. Lah itu kan keturunan raja-raja itu kan sekarang mau apa ya istilahnya menuntut hartanya mbah-mbahku dulu itu apakah bisa ya Pak Sugeng di era pemerintahan sekarang? Ya, kita hanya memberikan sebuah narasi ya istilahnya. Iya, iya. Sekedar wong cilik kita hanya memberikan sebuah narasi bahwa apakah sebaiknya pemerintah juga ngajin Care gitu ya, Pak. Care terhadap sistem kerajaan pada masa lampau, artinya apapun bentuknya kan jujur bagian dari the voting father, artinya tanpa beliau bangsa kita tidak ada cerita yang Gemahalipah Rohsinawi itu. Peran raja-raja Jawa kan juga care terhadap peradaban kaula alit dan bangsa Indonesia, artinya harusnya pemerintah juga memberikan semacam apa ya, entah itu sekedar perhatian khusus atau kerjaan gitu Pak ya. Pekerjaan atau minimal dana dari APBN lah untuk perawatan situs-situs kerajaan kebangan Mas, karena kalau tanpa dana apakah bisa mengambil sudah sangat sulit sekali. Pergerakan tanpa logistik itu dengan bunuh diri gitu. Mau biaya semua aktivitas kita akan membutuhkan keuangan, butuh budgeting. Tapi itu Pak, kita bicara di masa era pemerintahan Pak Karno, kita kan juga di sana juga di era-era itu kan ada Ki Ageng Suryo Mentaram, terus kemudian Ki Hajar Dewantara, kemudian Sosro Kartono itu kan kemudian kan seolah-olah itu kan kayak dilupakan Pak. Ibaratnya kan kayak terah-terai sendiri kan juga sepertinya kok tidak ada perhatian dari pemerintah gitu Pak. Apa katakanlah, wah aku kan zamannya Pak Karno, sekarang udah lain ceritanya. Itu gimana Pak Sugeng ya? Saran dari Pak Sugeng untuk pemerintah itu kan masa dari Ki Hajar Dewantara yang digunakan mong Tuturi Handayani tok itu terus selanjutnya itu kan terus kayak taman siswa di Jogja sekarang kan kelihatannya agak kurang terawat Pak Sugeng ya. Itu bagaimana Pak Sugeng ya? Ini ya, kita merasa kasihan apakah pemerintah sekarang itu tidak care terhadap the founding father kita. Apapun bentuknya, Ki Hajar Dewantara, kemudian Ki Ageng Suryo Mataram, terus Suryo Kartono itu kan memberikan peran dalam hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Meskipun kecil ya. Iya, sumbangsi dia tentang ajaran moralitas yang namanya budi pekerti dengan taman siswa itu kan harusnya kan, ini kan aku lihat kasihan terbengkalai. Apakah tidak ada apa ya istilahnya subsidi atau alokasi lah, dialokasikan dalam BPN untuk perawatan taman siswa itu supaya berjalan lagi, bukan sekedar dead monument. Ini artinya tempat sekolah hanya sekedar monumen yang kita lihat tapi nggak dihidupkan lagi. Itu juga WR Supratman juga ya Pak ya? Juga WR Supratman, hampir semua Indonesia Raya radio itu kan banyak sebenarnya. Dan mungkin masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan lah. Di era proklamasi itu kan juga tidak hanya Pak Karno dan Bung Hatta aja, itu kan dari semuanya itu kan sumbangsihnya juga banyak gitu loh. Cuma akhirnya kan pemindahan kembali lagi ke proklamasi, pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan cara sama dan dalam tempo singkat-singkatnya itu kan terus sekarang kan seharusnya proklamasi itu diselesaikan ya Pak Sugeng. Biar clear gitu loh maksud saya. Ya itu hubungannya dengan operasional tentang hidup sendiri kan semua butuh uang. Artinya kalau regenerasi lalu kita memberikan suatu bektinya terhadap nusa dan bangsa, sebaiknya regenerasi kita juga akan, karena dia juga punya genealogi, punya anak turunnya. Kalau anak turunannya orang-orang baik ini terbengkalai sampai sekarang juga kasihan. Zaman sekarang kan kayak Dewantara, ya. Terus Ki Ageng Suryo Mataram, artinya kan dia punya keturunan ya. Pemerintah harusnya juga akan terhadap keberadaan beliau. Dan sampai sekarang kan apa ya? Itu tadi dianggap dead monument tadi loh. Bahasa dead monument tadi. Tapi ini kita khusus ke Ki Ageng Suryo Mentaram itu kan seharusnya kan dia bukan seharusnya ya apa, dia kan masih ada keturunan dari HB7 Pak ya. Iya. So, dari keraton sendiri gitu. Nah, itu memperhatikan gitu loh. Dari walaupun dari pemerintah kelihatannya kurang care lah, setidaknya kan masih ada garis keturunan dari Hamengkubuwono ke-7 ya. Ya itu kalau kita bicara Ki Ageng Suryo Mataram ini nggak ngeritik
saudara-saudara yang ada di Jogja atau para kanjeng ya, tapi lihatnya keturunan beliau, aku lihat sendiri, aduh harusnya kan Raja Jogja ya, aku tidak mengatakan apapun ya care terhadap perjalanan beliau, artinya kosmologi tentang kawruh jiwa ajaran beliau yang sampai dibukukan ini kembali diaplikasikan, karena dia apapun bentuknya dia akan filsafat diranya pada waktu itu juga terenggus semua orang Besing Madu. Tapi ya dulu Pak Karno juga minta saran ke beliau juga sih ya Pak Ki Ya. Ageng Surya Mentara. Ya, Ageng Surya Mentara minta saran Pak Karno pada waktu itu. Ya, dia juga ikut pergerakan di peta itu malah kita Ya. bicara Ki Ageng Surya Mentara. Ya, jadi pahlawan juga, jadi pembela Ya, tanah ya. air juga. Ya. Tapi ini kita kembali ke Pak Karno Pak Sugeng ya, itu kan terus pengumpulan harta dari raja-raja Nusantara. Kebetulan Pak Karno itu juga flamboyan juga, kemudian dia juga didekati oleh Presiden JF Kennedy itu yang sekarang menimbulkan teori konspirasi bahwa Pak Karno itu kan juga katakanlah ngutangi, memberi hutang kepada JF Kennedy yang dulu katanya itu kan Presiden Amerika Serikat, di mana di Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Amerika bisa dikatakan kolab gitu. Terus mencari utangan, kemudian berutanglah dia di Indonesia dan kelihatannya diutangi, kemudian ada kejadian JF Kennedy ditembak mati, kemudian Pak Karno dilengsarkan. Itu bagaimana Pak Sugeng? Apakah menanggapi konspirasi-konspirasi itu Pak Sugeng? Ini bagus sekali ya Mas, kita itu mengingatkan kepada sebuah pemahaman untuk menderek kepada regenerasi kita yang tidak tahu sejarah beliau ya, artinya rekam jejak Pak Karno membantu John F. Kennedy karena perang dunia Amerika itu sudah betul titik nol, mulai bangkrut, pilot, terus dia bersedia menjadi mediator untuk meminjamkan pada PP10, dan ini kalau catatan sejarah kan otomatis tertulis, disaksikan pada waktu itu, artinya bukti sejarah Amerika diutang sama PP10 dengan emas batangan itu dihitung seberang triliun kalau kita uangkan. Harusnya kan kalau kita bicara jujur, Amerika harus mengembalikan uang yang iso dihitung dah di emas batangan pada waktu itu. Tapi kok alangkah baiknya pemerintah kita harus mengulik itu lagi, karena ini bukti sejarah real itu, bukan doang loh Mas. Tapi kok kelihatannya kita bicara tentang Amerika itu sekarang ketoknya negara pupil itu Pak. Nah. Terus diutangi, terus kemudian dia ngerah di Papua itu kan, Freeport itu kan. Betul. Kok kelihatannya ini hubungannya antara negara dan Freeport itu kan ketoknya podo-podo wakilnya gitu. Tapi kita terus Pak Karno sebagai seorang flamboyan lah gitu kan. Oke. Kita bicara itu kan dia terkenal dengan banyak istri sebenarnya kan, terus kemudian berkunjung ke negara-negara tetangga itu kan, kunjungan kenegaraan itu kan, terus dia kita kan orang ngejak ibu negara nanti kan sampai ada berita itu kan berkunjung ke Amerika, terus ada foto dia bersama Marilyn Monroe. Betul. Jangan-jangan kan wah neng Indonesia ini panganan oke terus disuguhi sampai itu gitu ya. Itu apakah Pak Karno itu ada ilmu tantra gitu Pak Sugeng? Ini ya Mas, kita mengacu kepada flamboyannya Pak Karno atau asmorogumonya Pak Karno atau Kamasutra Pak Karno ini, aku melihat seluruh dunia tidak ada punya leadership yang memiliki vibrasi, apakah dia menguasai ilmu jaran goyang atau pengasihan atau karena garis keturunan DNA dari The King, artinya vibrasi dia, setiap orang yang mendekatnya terenyuh, jatuh cinta. Artinya ternyata banyak yang tidak ditulis oleh para wartawan pada waktu itu, ternyata setiap kunjungan kenegaraan itu suguhannya orang panganan Mas. Betulnya pasti yang untuk tidak beban dia perempuan yang tercantik dan artis pasti kok itu. Dan legowo loh, aneh loh. Iya, tidak ada apa gitu loh, apa istilahnya timbal balik gitu loh. Ya ada nih, murni seneng. hubungan kekerabatan bilateral setiap negara suguhannya perempuan. Tapi zaman Pak Karno dulu dia kan juga yang menemukan Pancasila. Pancasila itu kan dia bisa dikatakan hasil tirakat dia itu kan. Semedi dia di
katakanlah di Nusa Tenggara atau di mana saya lupa itu Pak Sugeng. Lah itu kan dia menemukan Pancasila, kemudian setelah dia jadi presiden dia mengemukakan atau berpidato di Dewan Keamanan PBB itu kan dia juga aslinya mengkritik antara blok barat dan blok timur gitu Pak Sugeng. Lah itu kan katakanlah itu kan ada termaktub dalam Pancasila itu Pak Sugeng. Lah apa langkah-langkah yang ditempuh Pak Karno itu, dia itu kan sebenarnya mau menggerakkan tentang Nasakom, jadi nasionalis komunis ibaratnya kan. Dia kan juga memperhatikan dengan kaum cilik itu kan di kaum marhaen itu Pak Sugeng. Nah kemudian kan dia sangat prihatin dengan perang dunia itu kan, katakanlah ada blok barat dan blok timur. Ya, nah itu menurut Pak Sugeng bagaimana kepemimpinan beliau di tingkat dunia itu Pak Sugeng? Ya kalau kita bicara tentang KTT non blok terus kemudian sampai beliau konferensi Asia Afrika. Ya, konferensi Asia Afrika sampai dia berani untuk keluar dari PBB karena blok barat dan blok timur nggak cocok secara jiwa dan soulnya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian apapun bentuknya beliau memberikan sumbangsih, artinya kata Eka Prasetya Pacakarsa yang ada dalam muatan Pancasila di branding, walaupun itu cerita tentang Samudra Mantana semua yang ada juga, artinya simbol Garuda dari cerita Samudra Mantana itu adalah tokoh Garuda yang membebaskan dari semua kehidupan dari ibunya. Ini kan aspirasi Pak Karno membebaskan bumi tanah air Indonesia hanya satu kata, itu freedom pada waktu. Kenapa kok kita lambang Garuda Pancasila itu dipakai? Itu kan karena pembebasan dari pembebasan Katru dan Winata. Jadi peran cerita itu mitologi yang ada di Brahmana Purana, cerita Samudra Mantana yang ada di Candi Syukur diadopsi kemudian menjadi simbol, terus kemudian simbol itu esensinya diaplikasikan dalam memimpin sebuah negara bangsa Indonesia untuk mengusir dari pemahaman penjajah, sehingga Pak Karno memang mampu membranding itu karena dia punya talenta itu sidik paninggal, artinya memang double gada dan cipto rasa karso dan rohnya itu dia punya jiwa atau punya soul ilmu kebatinan Jawa. Itu kayak Pak Karno itu menurut saya kan ibarat jadi pemimpin orang lawaran ya. Maksud saya orang lawaran itu kan berarti nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kecerdasan, baik kecerdasan emosi mau kecerdasan intelektual itu kan kelihatannya ada di Pak Karno semua itu Pak Sugeng. Bisa dikatakan tiga-tiganya, kecerdasan logika, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual, SQ itu. Jadi artinya tiga-tiganya memiliki kecerdasan semua. Memang intrik-intrik lanang jagat aslinya Mulia itu bubunya dalam hidup. Makanya apapun bentuknya kalau kita bicara tentang the king itu kan kita sudah tidak bicara poligami. Ada garwa selir, ampil dan permaisuri. Ya selir dan ampil itu kan reso dihitung. Bisa 35 dino dong. Tapi untuk kepuasan seksual atau mencari sebuah gineologi itu. Nek pemahaman tantra Bhairawa yang orisinil ya, ini bukan masalah bicara tentang seksual tapi lebih condong ke gineologi. Menurunkan benih-benih baru yang akan menumbuhkan bibit-bibit DNA dari raja, bukan kekuatan seksual atau memuaskan nafsu seksual, tidak seperti itu. Karena dalam metodologi yoga dan meditasi apapun bentuknya, kalau Anda belum bisa melepas nafsu Anda, apakah manusia bisa konsentrasi? Makanya mending lakukanlah seksual dulu, seperti Basuki Abdullah sebelum melukis perempuan kan dikawin terus, baru dia melukis sehingga lekuk-lekuk tubuhnya tahu. Ya, teknik-teknik tentang Kama Sutra atau Asmara Dharana itu bisa diaplikasi dalam bentuk hidup manusia untuk belajar untuk yoga dan apapun bentuknya. Artinya jangan menjudge bahwa itu sisi negatif. Ternyata realitanya kalau manusia itu belum bisa mengaplikasikan sebuah seksual, kita beryoga atau bermeditasi atau bertapa-tapa tidak mungkin bisa konsentrasi. Itu harus dibuang dulu atau dilepaskan. Oh iya. Terus melepaskan itu kan kalau orang yang hidup celibat seperti pastor atau biksu itu kan bisa ya, tapi orang awam kan harus kadang itu malah jajan. Wah itu sulit Mas kalau kita bicara manusia yang orang umum dan spesial ya, orang-orang khusus ya, biku-bikuni, brahmana itu kan mampu melepaskan kekuatan itu dengan yoga Mas. Tapi bagi orang umum melepaskan ya real harus hubungan seksual secara jasmani Mas. Sehingga bisa melepas itu los baru titik konsentrasi, mau berdoa apapun, mau bersemedi apapun, akhirnya
bisa kusuk, bisa fokus tuh. Itu realita loh kalau bicara masalah itu. Wah, kita agak melebar ya Pak. Terus kita kembali lagi ke Pak Karno itu kan, terus di era pemerintahan Pak Karno kan juga ada pemberontakan Muso itu Pak ya. Terus ada banyak gejolak-gejolak entah politik atau apa kan. Tapi kita melihat ke belakang lagi mungkin di era Majapahit itu kan juga ada Rakuti yang memberontak kepada Betul. Jayanegara itu Pak. Betul. Apa negara kita itu tidak bisa lepas dari sebuah pergerakan tuh apa harus ada tumpah darah biar terjadi kesejahteraan gitu Pak Sugi? Aku melihat sebuah literasi dari peradaban abad 5 sampai 15 kurang waktu 10 abad tentang apa sistem monarki kabeh itu yang ada di bangsa kita kan. Intrik-intrik politik ini hanya perang saudara semua, Mas. Artinya apakah ada pihak ketiga yang mengompori A dan B tadi yang kita saudara semua? Intrik politik hanya masuknya dari lingkungan keluarga sendiri semua atau sistem dinasti tadi. Apalagi kalau kita bicara tentang Rakuti, Jayanegara sampai Paregreg atau perang Bubat, itu kan konflik-konflik incaran semua. Apakah itu warisan dari leluhur kita atau apa leluhur kita terlalu membaca Mahabharata itu perang Pandhawa Kurawa menjadi role model, tapi realitanya sampai sekarang kayak gitu. Nah, sampai suksesi pemerintahan di abad 20 ini kan juga kuliah hanya dinasti semua tuh Mas. Wih baik tuh, link dari leadership tuh. Ibaratnya sekarang anak bupati dicepake tinggo bupati sok ben, anak anggota dewan dicepake anggota dewan, begitu juga dengan partai politik kan juga ada dinasti-dinasti gitu Mas Sugeng. Nah, betul. Tapi terus saya menginjak ke itu Pak Karno dan teman-teman yang kecerdasannya hampir rata-rata hampir sama semua. Iya. Tapi kemudian kenapa kok yang menonjol itu malah Pak Karno sehingga banyak yang waktu proklamasi itu kan yang didorong itu malah Pak Karno dan Pak Harta. Padahal di sana ada Tan Malaka, Syahrir, Muhammad Yamin. Apa memang jalur-jalur budaya itu dan jalur-jalur spiritual itu sangat cocok di Indonesia itu Pak Sugi? Nah, dalam pemahaman sebuah leadership atau sebuah satrio dalam konteks menjadi seorang pemimpin bangsa, baik itu republik maupun monarki, itu kan ada 3 pemahaman. Apakah dia memang kategori orang yang piniji, pinilih, dan pinunjul. Nah, piniji, pinilih, pinunjul ini kan talenta Tuhan, Mas. Nggak bisa di-branding dengan pencitraan, Mas. Sudah masuk pada cipta, rasa, dan jiwanya. Artinya ini kekuatan Tuhan yang ada dalam dirinya memang anugerah Tuhan. Dan itu gak bisa ditiru, apalagi di pencitraan ya, gak bisa itu. Ya, maksud saya kan, berarti kok ndak sing jadi presiden kok berarti kan bukan Tan Malaka, padahal kan Tan Malaka punya ideologi terus. Dan Kartosuryo punya ideologi terus kemudian Cipto Mangunkusumo itu punya, tapi ya entah kenapa itu kalau mereka katakanlah bertemu itu kan mungkin loh zaman dulu itu kan berbicara tentang ideologi masing-masing cendekiawan itu sampai mungkin terjadi apa ya Pak, adu argumen yang sangat keras. Betul. Tapi kemudian kalau mereka bisa ngelenggono berarti sekarang itu ya wis ra apa lah sing maju Pak Karno rakyat nanti kan yo grundelan atine lah Pak gitu loh. Betul. Itu berarti apa nilai-nilai spiritual Jawa itu memang apakah sedemikian unggul gitu Pak? Mungkin saya korelasi nih Pak, kayak di Jawa Timur itu kan cenderung ke keprajuritan. Mungkin kalau yang di Jawa Barat itu cenderung ke agraris atau petani gitu Pak. Ada pelayan apa nelayan gitu Pak. Nah, di Jawa sendiri apa di Jawa Tengah itu bibit-bibit seorang leadership itu apa bisa ya Pak Surya? Ya Mas, tadi apakah bentuknya Pulau Jawa ya secara keseluruhan melahirkan calon-calon leadership ini yang menjadi pertanyaan besar. Ya. Apakah itu sudah bagian dari kehendak Tuhan? Artinya kalau di luar Jawa ternyata juga mulai nggak begitu istilahnya begitu nyaman nilai compassion terhadap kaulo dengan penguasa, artinya low profilnya juga tidak ada. Tapi kalau sedikit di Jawa mengapa Gemah Lipah Roh Jenawi artinya bisa meredam semua kemarahan yang ada di kaulo dan rakyatnya. Anehnya di Jawa itu, apakah Jawa itu mempunyai genealogi seorang leadership? Karena memang kita comeback ke abad 5 sampai 15 kan the king semua kan ada di Jawa semua.
Oke, ya, bisa dikira seperti itu. Tapi terus kemudian kita menginjak lagi untuk transisi ke Satrio Wibowo, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar itu kan sebelum transisi dari antara Pak Karno dan Pak Harto itu kan ada yang namanya pemberontakan G30 SPKI itu Pak. Kita katakan kan itu banyak terjadi korban di jenderal-jenderal itu yang dikatakan pahlawan revolusi yang cocok lagi-lagi yang dirakuti itu kan juga jenderal-jenderal juga semua. Lah itu kan berarti dari Pak Karno yang sedemikian hebatnya, apakah bisa dikatakan itu masa keemasan Nusantara itu Pak Sugeng? Bisa dikatakan arah Pak Karno Soeharto tuh bisa dikatakan nggak bisa dipisahkan walaupun di situ ada konflik tentang suksesi pemerintahan ya, tapi esensinya dia mampu mengadopsi kehendak kaulo atau rakyatnya, mengaplikasikan kehendak kaulo dan rakyatnya sehingga dia bisa memangku kaulo dan rakyatnya memayu-hayuni sesama. Itu nilai kompetensinya dia praktekkan dalam sistem leadership. Kemudian kembali ke Jongko Joyoboyo, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Artinya di jenjang karir dia memang orang siapa yang tidak berani sama, karena punya Wibowo dan Prabowo, sehingga apapun bentuk polisi di Soeharto apa ada yang berani, mau orang kere sampai preman, mau gali, mau pejabat nggak ada yang berani. Mukti Wibowo punya kekuatan kawisanan dan wibawaan. Terus kemudian di sisi lain Kesandung Kesampar, proses selama 30 tahun itu karena karmanya sendiri, arogansi, kewibawaan yang diberikan Tuhan karena muncul kesombongan diri, akhirnya keakuan itu dibalas Kesandung Kesampar. Akhirnya dia jatuh karena pola tingkahnya sendiri, atau rakyatnya akhirnya tidak begitu care setelah sepak terjangnya dengan istilah KKN pada waktu itu muncul baru-baru ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. KKN, nepotisme dan sebagainya, terus muncul akhirnya membranding kok yang kaya hanya keluarganya sendiri, akhirnya grassroots akar rumput mulai ngamuk dan sebagainya. Tapi setelah comeback realitanya omongannya Soeharto semua juga terjadi semua. Artinya sisi hitam dan putih negatif Soeharto tuh banyak positifnya daripada sisi negatif. Secara pribadi dia tidak kaya, yang kaya kan semua keturunannya. Iya, menginjak kedua kan Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar yang direpresentasikan oleh Pak Harto, Bapak Presiden kedua Soeharto, itu kan kita bicara tidak bisa lepas dari ibu negara yang dikatakan Ibu Tien Soeharto itu. Nah itu kan gimana Pak? Saya dengar konon katanya kan Ibu Tien itu juga tirakat di Mangatek itu sampai Pati Geni di Pendopo itu Pak Sugeng. Lah itu bagaimana Pak Sugeng? Aku nggak tahu ya apakah dulu memang Soeharto itu bagian dari negara untuk menunjukkan sebuah leadership, karena tanpa menggandeng Trengkusumo Mesin Madu, artinya keturunan dari Mangkunegoro ketiga Ibu Tien Soeharto, Wahyu atau Pamor dia kan ternyata juga tidak ada. Artinya kekuatan Soeharto karena ada seorang perempuan. Ibarat Ninggayoni, Siwa tidak punya kekuatan saktinya kan ada di Parwati atau Uma atau Durga. Nah kembali ke pemahaman itu, ya Bu Tien itu mampu mendedikasikan kekuatan-kekuatan spiritual yang diimban dalam sebuah leadership, kemudian mungkin ditransfer ilmunya pada Soeharto. Artinya polisi Soeharto kan semua didikte, ternyata semua didikte oleh Bu Tien. Sampai laki-laki harus tidak boleh melanggar PP 10 itu. Poligami tidak boleh tadi. Ada waktu itu aturan Bu Tien semua itu. Suami-suami takut istri. Takut istri semua karena PP 10. Laki-laki sejati meskipun jenderal, smiling jenderal. Dipaksa, dipressure oleh Bu Tien dengan aturan loh Mas. Gila itu pada waktu, sehingga tidak senang-senang wah poligami nggak boleh disilir. Kalau keluar dari abdi negara dari PNS, kalau mau kamu itu sampai melanggar PP 10 itu Bu Tien loh. Artinya tahu persis bahwa iya. Terus ada cerita yang bagus. Ada salah satu daerah di wilayah Wonogiri, ini bisa dikatakan hanya sekedar ngomong doang, apakah itu kebenarannya nggak tahu, tapi kabar burung ini pernah terjadi. Tidak salah desanya itu apa, untuk Ponati satu kecamatan itu kan orangnya cantik semua. Terus Soeharto traveling,
Lah Pak Buding tahu, wah ini tak hancurkan satu kecamatan, akhirnya dari waduh wongi kon bisa. Ya jamu kono gua satu kecamatan lho di sini lek karo artis-artis bahasa lampau lho Mas tuh. Ayo pepe lho. Tapi saya gumune itu kan Pak Harto memang dikatakan juga hampir sama seperti Pak Karno itu Pak ya. Mirip. Soalnya kan kecerdasan intelektual sampai dia bisa memanage sebuah negara itu kan dulu ada katakanlah GBHN, terus Repelita, terus dikatakan tahun 2020 itu kan seharusnya kita sudah tinggal landas. Setelah reformasi itu kan ada kata-kata beliau yang masih saya ingat itu kan ora dadi presiden ra patheken gitu. Sekarang apa mungkin saiki dadi pathek kabeh. Bagus sekali Pak Harto itu dengan kosmologi tentang Repelita, acuan GBHN, kemudian moralitas saja kita bicara budi pekerti. Anak dididik, entah itu pendidikan formal atau tidak formal, harus penataran P4 gitu ya. Pondasi dasar orang hidup moralitas, makanya dibangunlah nilai-nilai Pancasila, Ika Prasida Pancakarsa dalam produk hampir semua penataran P4. Sehingga regenerasinya punya karakter beda. Ibarat orang hidup itu kuda-kudanya kuat dibanding abad 20 ini yang rapuh banget. Dijiwet sidik lapor polisi. Lapor polisi ya, sampai ditampar guru dia lapor polisi besok ya. Besok ya alay dan sebagainya, istilah bahasanya anak-anak sekarang kan itu. Terus di zaman Pak Harto itu kan juga bisa dikatakan para gubernur dan bupati atau wali kota itu kan hampir setiap waktu kan mengadakan wayang kulit ya Pak Sugeng. Dan dia juga konon katanya itu kan juga pernah punya semacam guru-guru spiritual itu kan kayak numbali gunung, numbali pantai itu. Apa Pak Sugeng pernah dengar cerita sesirih juga kemana-mana juga itu Pak Sugeng? Betul, Soeharto punya petilasan di daerah Selandia sana. Apapun bentuknya dulu kan hampir semua paranormal, spiritual, jak meeting, jak kerja bareng-bareng sama Pak Harto. Terus semua budaya itu dihidupkan semua, sehingga banyak upacara-upacara yang hubungannya dengan alam, sedekah bumi, sedekah laut, merti bumi, yang hubungannya dengan ekosistem alam. Anda komparasi 32 tahun Mbak Harto tuh minim bencana. Iya, maksud saya itu. Mbak Harto pernah dikasih tsunami, ora pernah. Karena itu dia mampu mendelegasikan kekuatan alam. Artinya toleransi terhadap alamnya sangat tinggi. Memahami ini bawono itu diaplikasikan, operate, ngatur ke pandu. Bukan mendoakan tuh, mari ngatur ke pandu dengan alam semesta. Sehingga ritus-ritus yang dijalankan hampir semua Indonesia secara keseluruhan dijalankan semua. Apapun kata para dukun, para norma spiritual pun dianggap turuti semua. Itu Soeharto lagi. Sehingga betul-betul kokoh dan kuat. Alamnya tidak pernah ngamuk selama 32 tahun. Berarti nek orang Jawa itu kan sajane apa duitnya piro mangkat gitu. Mau model apapun dijalani itu Mas. Tapi menurut saya kan kesandungi Pak Harto itu kan dari malah anak-anaknya sendiri apa bisa dikatakan gitu Pak? Kesandung kesampah tuh jadi momok atau buah si malakama karena setelah anaknya di branding menguasai perusahaan-perusahaan atau bisa dikatakan menjadi konglomerat pada waktu itu dengan kedekatan dia dengan pengusaha terkaya pada waktu itu, Lim Seliong ya pada waktu itu, sehingga rakyat sini ini bisa dikatakan kan Mary ya, orang aku raih dua pompa naik dia nanti turah-turah duit dan sebagainya, mungkin sampai 77 keturunan ya masalahnya. Nah itu kan kalau kembali ke Pak Karno Nasakom itu kan sosialis itu kan ibaratnya sama rata sama rasa. Iya, sama rata sama rasa betul. Wah kalau Pak Karno dan Pak Harto kolaborasi sebenarnya bagus juga ya, tapi kan jalannya mungkin sudah lain. Terus kemudian di era-era pemerintahan Pak Harto itu kan juga nanti ada Satrio Jinumput Tutur Anggawe Wirang itu kan direpresentasikan ke Pak B.J. Habibie. Tapi kan sebelum kita menginjak ke Pak B.J. Habibie yang representasi dari Satrio Jinumput Tutur Anggawe Wirang itu kan ada kejadian di itu kan reformasi yang dikatakan reformasi itu loh Pak Sugeng. Di mana reformasi itu kan saya pikir dan saya analisa itu kan hampir sama dengan proklamasi.
reformasi itu kan hasil reformasi sekarang itu kan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya pribadi. Itu kan bisa istilahnya diperdebatkan karena di reformasi sendiri kan sing penting itu Pak Harto turun, raketang nanti presidennya sopo, nanti negarane piye, GBHN apa repelita itu harus digalakkan lagi. Itu kan sampai dengan hari ini kan kita tidak bisa melihat apa yang direncanakan pemerintah itu Pak Sugi. Itu bagaimana Pak Sugi? Mas, itu kita sebagai generasi kita ngalami juga generasinya Orba ya, generasi Mbak Harto itu kan kita kadang-kadang menengok 98 sampai sekarang ya 27 tahun 3 leadership ya, mulai SBY, Jokowi, terus kemudian Prabowo ini ternyata belum sampai bisa mengaplikasikan tentang kosmologi tentang kehidupan kaulonya. Itu realita. Artinya setelah reformasi itu apakah dia akan branding yang lebih baik daripada Soekarno atau ternyata jauh dari angan-angan rakyat jelata. Sehingga rakyat jelata itu mengharapkan minimal aku duwe pemimpin yang care pendekatannya atau orang yang mampu mengaplikasikan seperti Soekarno dan Soeharto. Bukan berarti rakyat itu mengutuskan, tapi sudah mendambakan rakyat yang mempunyai nilai kompas, artinya mengerti dengan kawula halih. Tapi apa yang terjadi setelah 27 tahun ini, waduh ngeri Mas. Rakyat jadi ngungkuli rodi dan ngungkuli rumusa ya. Bahasa saya itu freedom, kata freedom enggak freedom, dibebani dengan berbagai pajak kok Mas. Golek panganan dibebani dengan pajak, kita ditukar ya gur tok-tok. Artinya nilai-nilai compassion atau nilai welas asih terhadap kaula dan rakyatnya itu leadership kita harusnya koreksi. Oke, ataupun yang gue serandil mendengar atau yang gue kalah gitu, 3 leadership yang akan menjadikan pemimpin saya banyak kontemplasi di gue kalah. Kalau di Giri Bangun itu makamnya Pak Harto juga ya? Pak Harto juga di situ karena faktor keturunan Putin. Oh, ya. Di bawah Mengatek itu ya. Mengatek karena faktor genealogi. Nih Pak Harto sebenarnya kalau ditarik genealogi atau tayang semua kan sekedar nundut Putin ya istilahnya. Iya, soalnya kan kalau Pak Harto itu kan dikatakan utangnya oke, tapi nek Smiling Jenderal itu utangnya oke, sopo sing wani nagih itu. Nah itu. Nah itu kan kita menginjak ke Satrio Jinumput Tutur Anggawirang yang direpresentasikan kepada B.J. Habibie. Ini sudah ketiga dari Jongko Joyoboyo dan kelihatannya kok pas gitu. Lah untuk pemerintahan B.J. Habibie kan sebetulnya orang yang knowledge-nya itu kan sangat luar biasa, meskipun dari Indonesia sendiri kan dia juga mampu membuat pesawat tahun zaman Pak Harto, dia dijadikan Menristek gitu kata-kata. Nah itu di pemerintahan Pak B.J. Habibie itu kan bagaimana Pak Sugeng? Kan dia juga transisi, berarti kan dari presiden ke wakilnya itu kan kepeksa gitu apa Jinumput Tutur Anggawirang itu apa dikatakan bisa kepeksa itu Pak. Ini yang bagus tuh contohnya yang pas ya, Satrio Jinumput Tutur Anggawirang itu kata-kata ini sebetulnya kan sebuah pasemon ya, sebuah kiasan yang mengena sekali. Artinya yang menulis tadi kok pas ya, artinya orangnya pandai pol, artinya secara knowledge ya, inteligensinya melampaui manusia normatif. Tapi di sisi lain kan sedikit teknokrat kan jarang mempelajari ilmu-ilmu sosial, apalagi dia pemahami tentang Hasta Brata kan nggak tahu. Aku yakin sulit Hasta Brata ya orang-orang yang low profile, artinya yang mampu mendelegasikan hidupnya dengan kaulo dan rakyatnya, artinya dekat sekali dengan kosmologi, dengan jiwa-jiwa orang bawah sampai orang tengah sampai orang atas, artinya mengaplikasikan sebuah pemahaman yang mengayomi ya, rumongsa dari Banyuwangi bangun ngopi itu kan tidak semua orang bisa memahami, artinya harus terenggu semua orang besing madu atau orang yang belajar tentang Hasta Brata. Dan di sisi lain B.J. Habibie otak terus yang ditimbai, artinya melebihi kekuatan dari jiwa dan rosohnya. Nanti harus belajar sembah jiwa lah, sembah rasa dulu ya, Habibie dulu ya. Kalau dia bisa sembahyang itu mungkin timur-timur nggak bisa lepas Pak, nggak mungkin berpendem gitu. Ya mungkin kan yang paling mencolok dari B.J. Habibie ya, katakan mencolok peristiwa-peristiwa di pemerintahan era Pak Habibie itu kan ada berita tentang lepasnya Timur-Timur yang dikatakan korelasi dengan hak asasi manusia, di sana terjadi referendum sehingga Timur-Timur lepas, ya sudah apa bisa dikata lagi gitu.
padahal tentara-tentara juga banyak yang berperang di sana, berarti kan akhirnya kan ya seperti itu tapi tidak apa-apa. Nah meskipun hanya sebentar, terus kita menginjak ke yang keempat itu kan Satrio Lelono Topo Ngrame Ngideri Jagat, itu kan representasikan ke era Gus Dur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid itu Pak Sugeng. Nah itu barangkali Pak Sugeng bisa menjabarkan tentang Gus Dur itu Pak Sugeng. Bagus sekali ini Mas, ini salah satu tokoh yang kalau kita cocokologi dengan pemahaman Mahabharata, inilah tokoh Tistarata pada waktu itu. Nyon Sewu, maaf, itu memang Tistarata juga buta, terus kemudian Gus Dur buta, tapi di sisi lain dia punya kemampuan, talenta, jiwanya hidup, mata ketiganya hidup, artinya sensiknya juga hidup, artinya mampu melihat kosmologi tentang kehidupan, sehingga dia mampu membranding bahwa dia itu tokoh yang bisa dikatakan seorang rohaniawan ya. Artinya semua keyakinan Tanono dan Pemanguro Bhinneka Tunggal Ika itu mampu mengaplikasikan suku ras agama apapun disatukan menjadi nilai komparison, tidak dikotomi, sehingga teman-teman Tionghoa suka sekali karena dengan adanya kelenteng, orang-orang yang sembahyang di kelenteng dilegalisasi sehingga menjadi agama Konghucu itu kan berkaca Gus Dur. Terus kemudian pegawai negeri yang pada orba gajinya hanya ratusan dinaikkan menjadi 300 lebih berapa persen, sangat bergembira semua. Artinya abdi negara juga dihargai itu. Kemudian tokoh ini kelemahannya hanya satu, karena memang apa itu sudah suratan dari Tuhan. Aku tidak bisa ratain, memang udah jangan ini kudu kudu Mas ya Gus Dur itu. Ya, tapi kan kalau kita kembali lagi ke Jonggo itu kan dari ketiga atau menginjak keempat itu kan tidak ada apa ya istilahnya periode waktu yang sangat jelas. Beliau itu memerintah berapa tahun, berapa bulan gitu kan tidak ada ya Pak Sugeng ya. Betul. Saumuri jagung nek pas semone orang Jawa mulai kita bicara Megawati, Habibie karo Gus Dur kan ibarat wong mangan kan aslingane wong mangan tok itu kan. Betul, itu terjadi. Enggak sampai puluhan tahun atau sampai periode dia 5 tahun selesai, artinya itu hanya sebuah apa ya istilah ibarat film, mungkin iklan ya, sekedar iklan atau apapun bentuknya dia, tapi memberi value yang bagus. Artinya setiap leadership kita punya plus minusnya, hitam dan putih. Setiap leadership harusnya di abad sekarang 20 diambil value-nya, sisi positifnya apa dipakai toh. Bisa menjadi contoh untuk memangku sebuah nilai-nilai kebangsaan bangsa Indonesia, menjadi tokoh leadership, karena ini kan menyumbangsih dia, pemikiran dia, perilaku hidupnya kan sisi positif bisa diambil mulai Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, terus Gus Dur kan tetap semua ada nilai plusnya. Mengapa regenerasi yang 98 atau 27 tahun itu mengadopsi polisi dia, kebijakan dia atau ajaran dia dalam sistem pemerintahan sekarang? Seakan-akan semua diabaikan. Wah itu tuh ajaranku dewi lah, itulah LA di situ tuh. Semua leadership tidak mau merangkul semua ajaran atau mengadopsi ajaran-ajaran leluhurnya yang notabene itu sudah baik semua, tapi malah diabaikan sampai sekarang. Mungkin kalau kita tarik ke belakang ya proklamasi itu kan para pendiri-pendiri bangsa itu kan seharusnya kalau kita ada kesepakatan bahwa pemerintahan harus berapa tahun itu merupakan sebuah estafet gitu Pak, menuju Indonesia emas gitu loh. Lah itu kan seharusnya harus ada di sini tinggalannya sing apik apa ya, terus modalnya berapa ya gitu loh. Betul. Tapi kan seiring berjalannya waktu entah itu ada intervensi dari pihak luar gitu kan untuk mengacaukan negara itu kan, terus kemudian Gus Dur itu kan digulingkan lewat itu kan anggota dewan itu yang dikatakan di sana ada sengkuninya yang bisa dikatakan Mbah Amin Rais. Sehingga membuat poros tengah. Gus Dur sendiri juga sebetulnya mau mengeluarkan dekret presiden untuk membubarkan DPR, sehingga mungkin itu kan kayak si-sian nih, berarti kan dari pendukung Gus Dur aja sudah berangkat ke Jakarta itu kan ibaratnya kan pasukan berani mati gitu. Ya. Tapi kan dari Gus Dur ya. Berarti kan Gus Dur ya sudah wah ya wis lah nglenggono. Berarti kan dari Pak Presiden Soeharto itu kan juga
ngelenggono, berarti kan Presiden Rapatean, dari Gus Dur sendiri kan juga ngelenggono, mungkin dari B.J. Habibie sendiri kan juga tidak mau lagi untuk dicalonkan, berarti dia mbanjeli wis ora apa-apa, tapi terus ada pemilihan dari anggota dewan itu ke Gus Dur, ternyata tidak cocok dengan Gus Dur, kemudian entah kenapa terus kita menginjak ke yang leadership yang kelima itu kan Satrio Piningit Hamungtuwuh itu yang direpresentasikan di Ibu Mega itu Pak Sugeng. Iya. Lah barangkali Pak Sugeng bisa menjelaskan Piningit Hamungtuwuh itu kan apakah ada trah dari Pak Karno itu? Ya itu dalam pemahaman Jongko Joyoboyo Satrio Piningit Hamungtuwuh, artinya Piningit itu memang diambil dalam pemahaman sebuah leadership, diambil atau dipinggit. Tapi Hamungtuwuh hanya muncul karena faktor genealogi. Kebesaran Soekarno juga memberi vibrasi pada Mbak Mega. Artinya secara kolektivitas memang pada waktu itu memang PDI atau Partai Merah ini berkuasa ya istilahnya pada waktu Megawati sembilan, dia selain punya genealogi keturunan Soekarno yang nasionalisme, apakah ini sebuah eksperimen negara kita karena salah satu tokoh leadership yang satu-satunya perempuan, dan itu menurut pemahaman keyakinan yang mayoritas itu kan tidak boleh perempuan menjadi leadership, memimpin negara itu tidak boleh karena perempuan dianggap hanya konco wingking, ngerti ini kok isa-isa bombah ngomong kucah dapur sumur kasur surga katut neraka tundut dan sebagainya. Itu artinya pemahaman itu kan itu dikotomi sebuah keyakinan atau pemahaman yang di branding sebuah keyakinan sehingga orang melihatnya seperti itu, tapi realitanya memang itu terjadi walaupun Mbak Mega sendiri juga nggak begitu lama, atau itu kira-kira berapa tahun pada waktu ganti Gus Dur itu ya nggak lama, tapi esensinya kita memberi sebuah narasi bahwa di era kerajaan Majapahit pun ada Putri Sima, ada Tribuana Tunggal Dewi, ada Gayatri, terus kemudian di era kemerdekaan pra-kemerdekaan Ratu Kalinyamat, Cutnyatin, Dewi Sartika, era Kartini. Artinya kan tokoh leadership juga muncul dari perempuan. Dan alangkah baiknya kalau kita juga mengakui bahwa kita juga lahir dari seorang perempuan. Tanpa kekuatan perempuan, laki-laki manapun hancur. Mas, aku melihat leadership apapun tanpa pendamping perempuan juga hancur. Artinya apapun bentuknya, apakah nantinya ada suatu saat itu kita comeback di Rara Mojopet, artinya di Ramajopet ada Putri Sita, ada Tribuana Tunggal Dewi dan Gayatri menjadi leadership. Apakah nantinya kita di Rara 97, berarti 2000 kesini ini akan muncul tokoh perempuan? Apakah itu hanya sekedar menteri atau sekedar wakil, atau kita nggak tahu, atau sebagai trigger pemicu dari sebuah pemahaman tentang nilai-nilai stabilitas dalam sistem pemerintahan kita berhati-hati saja, mudah-mudahan juga ada itu tokoh-tokoh perempuan yang muncul karena pada waktu itu di Rara Jokowi juga ada perempuan yang baik, Ibu Susi, terus Menteri Ibu Sri Mulyani, luar negeri itu ya, Retno Marsudi, artinya kita tokoh-tokoh perempuan semua. Jangan mengasingkan kekuatan perempuan. Wong di Inggris juga itu kan ada Ratu Elizabeth dan Margaret Thatcher, itu kan juga Inggris juga masa jaya juga itu Pak, meskipun Margaret Thatcher kan juga tangan besi itu Pak juga. Agak keras, diktator, otoriter ya. Betul. Tapi memang perlu seperti itu kalau kita melihat memang SDM kita belum mampu, ke situ harus dipreser karena sistem monarki itu kan hampir semua terstruktur ya. Kaum walit harus mengikuti kegiatan-kegiatan atau ajaran-ajaran monarkisentris yang dibranding oleh para satria raja pada waktu yang isinya kan ahli pemerintahan, ahli rohaniawan, filsafat dan sebagainya. Artinya inilah yang harus diperhatikan oleh regenerasi kita untuk melanjutkan tokoh-tokoh leadership yang akan datang. Entah kenapa Pak, ini berarti kan perjuangan Ibu Mega itu kan mendirikan Partai Demokrasi Indonesia itu kan sempat terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu dulu kan ada Suryadi yang konon katanya itu kan juga ada bentukan dari Orba juga untuk menghancurkan PDI, tapi sampai dengan hari ini kan PDI sekarang yang berubah menjadi PDI Perjuangan itu kan juga menjadi kekuatan besar di negara Republik Indonesia ini Pak Sugeng. Itu kan juga tidak bisa mengesampingkan kekuatan
seorang wanita itu Pak Sugeng. Ya memang suksesi yang terjadi dalam setiap leadership kita meninggal. Mbak Mega yang 32 tahun tetap fighting spirit, walaupun pada waktu itu semua isinya ringin kabeh, kuning kabeh. Dia hanya dikatakan minoritas atau partai-partai yang oposisi dan sebagainya juga fighting spirit, terus kemudian sampai terjadinya Suryadi itu juga tetap fighting spirit, sampai sekarang dia masih menguasai di sistem parlemennya. Tapi apakah kekuatan PDI juga seperti di arah masa lampunya kita kurang tahu. Tinggal tunggu saja nantinya regenerasinya regenerasinya gimana lagi karena apapun bentuknya kan butuh takeover untuk regenerasi dari Megawati sendiri gitu. Yang mampu seperti dia minimal mampu mendelegasikan misi visinya untuk bangsa dan negara. Ya, tapi kan menurut pandangan saya pribadi mungkin Pak Sugeng kan dari PDI sendiri setelah Bu Mega itu kan, karena sekarang itu kan zamannya itu zaman apa Pak Sugeng katakanlah tertarik lewat media sosial itu loh, tanpa tahu arah pemikiran besarnya itu enggak. Yang penting aku seneng iki nyoblos iki banyak terpengaruh itu Pak Sugeng. Jadi sekarang kan partai-partai politik itu sekarang juga bingung sendiri antara dia ngejok ke anake tapi kan terus suarane, elektabilitasnya aja berkurang, itu kan berarti kayak memaksakan diri untuk genealoginya itu kan nanti mungkin ada kehancuran sendiri di partainya sendiri itu Mas. Lah itu kan di era-era sekarang itu kan konsep pewahyuan yang katakanlah dulu Pak Karno dan Pak Harto itu kan bisa dikatakan konsep pewahyuan itu kan masih ada ya Pak Sugeng. Zaman dulu lurah-lurah itu kan masih ada semua. Tapi sekarang setelah berkembangnya zaman itu kan era-era pewahyuan itu kan orang di mana-mana kan dulu tirakat, sekarang ada katakanlah matematis, enek duit ya iso dadi, nek enek duit iso dadi. Kita melebar ke mana-mana itu. Kemudian di era Ibu Mega itu kan terus kemudian kita menginjak ke yang leadership yang ke-6, Satrio Pinilih Gelar Kloso Tanpa Hanglenggai, yang direpresentasikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu kan di negara kita kan terjadi pemilihan langsung Pak Sugeng ya. Betul, Pak. Lah itu kan menurut Pak Sugeng di era-era Pak SBY itu bagaimana Pak Sugeng? Ini salah satu eksperimen Republik kita, artinya dengan pemilihan langsung di era Pak Bambang Yudhoyono atau SBY ini contoh konkret rakyat bisa memilih calon leadershipnya dan suara dia juga pada waktu itu mutlak ya, artinya suaranya terbanyak dengan Partai Demokrat. Kemudian rekam jejak dia hampir 2 periode itu memang bagus ya. Dan saking bagusnya dia, ternyata dia juga lalai atau lebih karena jujurnya sudah dapat tapi tegas dan beraninya kurang. Sehingga bisa dikatakan ibarat Mbak itu landai dia, tidak ada gerakan yang kontroversial dalam polisi kebijakan SBY, ataukah hanya berjalan landai saja, yang penting selamat diri saya, selamat aku memimpin, kemudian selamat untuk keluarga-keluargaku, tapi tidak gerakan-gerakan yang istilahnya menimbulkan apa ya, semacam apa ya, kontroversi apa dramatis kan tidak ada. Terstruktur banget kok SBY itu, sangat terstruktur, sangat hati-hati dalam memberikan sebuah kebijaksanaan atau memberikan sebuah polisi, sampai mengatakan atau berpidato dalam kenegaraan ini kan selalu tertata sekali di aturan yang terlalu formal ya istilahnya. Tapi di era-era Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak SBY itu kan juga beliau membuka keran yang sangat lebar bagi para fanatisme, gerakan-gerakan fanatik. Dulu Pak Sugeng kan juga saya mau mengungkapkan ibaratnya kaum radikal itu kan itu terlalu keras, mendingan kan kita ganti ke kaum fanatik. Itu kan sekarang mungkin apakah di lumbung-lumbung suara kaum fanatik itu bisa mendongkrak suara Bapak SBY Pak Sugeng? Apakah dulu kaum fanatik atau kaum radikal itu Pak ya? Agama-agama yang terlalu apa ya, agak semi radikal itu menjadi tolak ukur untuk memilih suaranya SBY? Aku yakin dia, karena
setelah SBY itu hampir semua keren pemahaman teologi keagamaan yang dulunya hanya mungkin Muhammadiyah, NU dan lain-lainnya tambah variannya atau sekte yang masuk yang bisa dikatakan agak fanatik sekali masuk, terus kemudian dia mampu membranding budaya Jawa agak tergeser. Dulu zaman Soeharto, Soekarno tuh aku melihat ibu-ibu itu passionnya atau kita lihat entah itu di acara formal, entah merapat atau menikah kan jarang sekali pakai atribut-atribut agama tertentu atau pakai jilbab tuh Mas. Tapi sekarang jadi kan kelanga atau kok sambulan Mas. Nggih. Gelungan wis iso dihitung. Iso dihitung dengan jari duren isolasi dulu betul itu. Lalu sekarang kalau among tamu itu kan ibu-ibu, bapak-bapak kalau habis kapan kan wah ganteng. Ibu-ibunya itu kan yang gelungan itu dari 10 mungkin 1. Apalagi iso dihitung dengan jari itu betul. Artinya degradasi secara antropologi atau perpindahan sebuah passion budaya itu terjadi di SBY itu. Artinya dulu keran ini kan orang Jawa mampu mengaplikasikan dengan budaya kejawaannya, tapi di sini setelah keran itu dibuka, hampir orang-orang Jawa itu kena pengaruh branding itu. Akhirnya orang-orang Jawa sendiri ya dikatakan ini secara kolektif, baik teman-teman yang ada di setiap pegawai negeri apapun di perkantoran itu kan wah, semua secara kolektif kok pakai jilbab, terus mau tidak mau dia mengikuti. Apakah itu sekedar lifestyle atau gaya atau memang benar-benar dia meyakini apa yang dia pakai, kita nggak tahu Mas. Tapi di era Pak SBY itu kan kita ada sebuah bencana yang sangat besar ya Pak, tsunami itu kan yang di Aceh itu kan. Menurut Pak Sugeng apa ada hubungannya dengan pembukaan keran itu? Saya kurang tahu. Setelah semua keran keyakinan masuk, itu SBY tidak ada salah, tsunami itu belum sampai 3 tahun dia menjabat. Kurang lebihnya hampir 2 tahun, terus kemudian muncullah tsunami. Terus disusul Jogja terus juga. Artinya antara tsunami sama gempa Jogja kan nggak jauh Mas itu. Apakah itu sebuah warning pada SBY? Terus kemudian orang-orang Jogja nek ngomong dengan jok atau guyonan ngomong Jogja itu ngamangan belano Mas. Kanjeng Ratu dijilbab. Yo. Lah kok ya tenan guyonane kayak gitu kan. Oh nek iya. Paksa kok nganggo jilbab kok. Mula ngamuk ono berontak. Oh iya iki dhewe kan perapi jeblok dan sebagainya, gempa itu dan sebagainya itu karena itu. Guyonane ngomong Jogja seperti itu. Terus padanya seperti itu. Pada puncaknya itu kan terus mungkin saya agak lupa ya Pak ya, puncak radikalisme itu kan terjadi bom Bali itu juga pemerintahan Pak SBY gitu. Nah terus kemudian entah bom Bali dulu atau tsunami dulu saya lupa, itu kan terus puncak-puncaknya radikalisme itu kan representasinya di bom Bali itu Pak. Berarti kan terus itu kan kelihatan nih kalau yang tsunami itu kelihatan di Jonggo Joyoboyo itu kan sudah ada Pak juga. Sudah ada. Air yang setinggi di pucuk pohon kelapa gitu. Udah. Jonggo Joyoboyo udah ada. Cuma kan kadang leluhur kita itu kan memberi kisi-kisi waktunya kapan gitu kan, kita memancing kita untuk eling lan waspada gitu Pak Sugi. Bareng dia hanya eling waspada ya, betul lah. Ready dalam memahami perubahan zaman, peradaban zaman dengan kata eling dan waspada bener. Artinya bentuknya semua pemahaman leadership terus bencana terjadi apapun bentuknya nek orang itu mampu membaca dengan kekuatan batinnya, jiwa dan rasanya atau hati dengan feelingnya, tetap mampu membaca sebuah peradaban. Berarti harus ada koreksi toh, kontemplasi harus mulasari, berarti ada yang tidak benar dalam sistem pemerintahan. Apakah manusia yang jadi pemimpin ini kurang memahami tentang ekosistem trita karana, manusia dengan manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alamnya. Artinya tidak mau membaca ekosistem alamnya sehingga terjadi pemberontakan oleh alam itu sendiri. Harusnya itu warning yang perlu dikoreksi oleh para leadership kita. Karena di era 32 tahun kan tidak pernah Barto itu. Kita kembali Barto tidak ada itu. Apa kurang toleransinya leadership terhadap ekosistem alam semesta. Semua alam dikerui, diambil, dijual, jadi kan orang kapitalis dijual kemana-mana, hanya keuntungan segelintir orang itu. Nah ini kan terjadi terus Mas. Nah ini tidak dihentikan, nanti apakah akan yang terjadi, alam itu akan lebih parah seperti yang diomongkan oleh Sabdo Palona.
Tapi kalau kita bisa ibaratnya berapa persen memprosentasekan Pak, jadi berarti kan di era-era Pak SBY itu kan jalur-jalur budaya itu kan seperti sudah sangat hilang, digantikan oleh produk impor, atau kemudian itu berapa persen, terus kemudian presentase dari Trita Karana sudah berkurang berapa persen, terus kemudian dan lain-lain. Itu kan berarti kayak zaman sekarang itu kalau kita sudah tidak sadar lagi itu kan apakah akan terjadi lagi itu Pak Sugeng? Bisa kan seperti itu kan. Terus kemudian kita menginjak ke Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Tanpa Makuto, itu kan Jongko Joyoboyo leadership yang ketujuh yang direpresentasikan ke Bapak Presiden Joko Widodo, yang di era-era pemerintahan Pak SBY itu kan juga Pak Jokowi itu kan juga grassroots, dari wali kota kemudian jadi gubernur, kemudian di era pemilihan langsung dia head to head dengan, nah kalau Pak SBY kan sudah habis masa periodenya kan karena 2 kali periode Pak Sugeng. Lah itu kan sebelum kita menginjak ketujuh itu kan yang dimaksud Satrio Pinilih gelar kloso tanpa hang lenggah itu makna filosofisnya gimana Pak? Sudah digelarke terus dia tidak bisa linggui seperti Musa itu kan mengantar bangsa Israel ke tanah terjanji, kemudian dia tidak boleh masuk ke tanah terjanji juga. Bagaimana? Bisa dikatakan misi visi dia yang tersirat ya, yang tahu sebenarnya SBY sendiri ya. Gelar tanpa songglari artinya menggelar suatu produk dinasti, tetapi dinasti yang dia inginkan kan nggak sesuai dengan kenyataannya. Nanti dia memplanning tapi Tuhan merencanakan sendiri. Artinya apapun bentuk manusia berusaha untuk memplanning hidupnya, merencanakan sebuah kegayuan hidupnya, tapi Tuhan yang menentukan itu yang terjadi. Karena SBY mungkin ya itu kalau tidak salah ingin membangun sebuah peradaban dinasti, artinya regenerasi itu mungkin bisa take over lah, menggantikan posisi-posisi saya. Ini tersirat ya pada waktu itu, artinya tidak secara vulgar langsung dengan sistem politik diacak-acak sehingga anakku bisa jadi leadership, tapi realitanya harapan-harapan SBY untuk regenerasinya, terutama setelah kembali ya Pak Ibu Ani Yudhoyono meninggal ini kan ibarat Bolodewa kelangan gapite Mas, ibarat wong orang hidup itu balungnya dah renek kabeh lumpruk no. Jadi spirit hidupnya kan hampir tidak ada. Setelah ditinggal satu perempuan ini kembali kepada hampir ceritanya hampir mirip Pak Mbah Harto sama Putin mboten enten nglokro Bolodewa kelangan gapite itu SBY setelah Bu Ani itu sedo betul-betul ngobrol ya, karena apapun bentuknya jasa dia sebagai anak Sarwedi Wibowo kan vibrasinya akan mengangkat SBY juga, tanpa dia kan wong jago anak wong desa ya, wong Pacitan tuh Gunung sana, tanpa kedekatan dari Ibu Ani dan bapaknya kan tidak mungkin bisa menjadi leadership. Ideologi Pak Sarwedi Wibowo zaman dulu kan juga katakanlah Bapak Sarwedi Wibowo juga, wah nanti suatu saat keturunanku akan menjadi seorang leadership gitu ya. Jadi leadership. Tapi ternyata kan di Ibu Aninya itu ya. Iya, di Ibu Aninya anak bersuami, tapi apipan bentuknya kan hampir semua kembali ke wong nandur bakal untuk kena kesalitas selama tanduran kita yang bertahun-tahun itu tetap kita akan menuai cepat lambat setiap kebaikan kita tuai. Kita hanya nunggu dengan sabar dan narimo dulu. Karena semua perbuatan yang kita lakukan itu akan menuai, baik perbuatan baik maupun buruknya itu terjadi di SBY itu lewat anaknya Sarwedi Wibowo Bu Ani itu sendiri menjadi leadership nih. Tapi mungkin kalau saya bisa kembali lagi ke Bapak SBY sebelum kita yang ke-7 itu kan Mas AHY yang anaknya Pak SBY itu kan Agus Harimurti Yudhoyono itu kan dulu sebetulnya dia kan juga berkarir di militer, sebetulnya karirnya juga mencorong juga itu Pak Sugeng. Tapi kan kemudian dari ayah anjalnya sendiri kan memaksa dia untuk keluar, sehingga dia kan akan dijadikan sosok leadership. Dia bertarung di tingkat gubernur
DKI itu Pak Sugeng. Iya. Ternyata kan Iya. semesta berkata lain, yang mungkin ya akhirnya Pak Jokowi yang menang, kemudian Pak Jokowi hanya sebentar gitu Pak di Gubernur Jakarta, kemudian dia kan menginjak langsung ke presiden. Nah, itu kan kita menginjak ke Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Tanpa Makuto yang banyak digembar-gemborkan, banyak spiritualis itu kan Petruk dadi ratu itu kan sebetulnya itu kan Pak Jokowi 10 tahun Pak Sugeng. Nah, yang Petruk dadi ratu itu yang periode pertama atau periode kedua itu Pak Sugeng? Satrio Pinandito Sinian Wahyu Ratu Tanpa Makuto. Satrio Pinandito artinya passionnya Pak Jokowi itu selama 0 sampai 5 tahun. Nanti satu periode itu memang gaya kepinanditanya bagus sekali. Artinya seorang Brahmana yang low profile mau turun ke bawah ke akar rakyat, kemudian sampai ke ulu alit, kedekatan emosionalnya sangat bagus sekali. Terus polisinya semua mendukung kegiatan atau cita-cita rakyatnya ya. Tapi di sisi lain setelah satu periode terus mengancik 2 periode ini mulai. Artinya apakah kekuatan Wahyu Petruk dadi ratu, energi kedunungan Wahyu ke Prabon dicabut lagi oleh Ismoyo atau diminta lagi Jambu Sekali Mosodo itu, sehingga itu ibarat Petruk kehilangan Jambu Sekali Mosodonya. Kehilangan Jambu Sekali Mosodo, Petruk kehilangan balungnya, artinya ngumpruk kabeh terbukti semua. Artinya setelah periode 5 tahun berikutnya hampir semua aslinya Jokowi, Wahyu setelah Unchat muncul semua. Karena apapun bentuknya kan dia bukan ratu tanpa mahkota, artinya bukan Trenggu semua rembesing madu. Artinya dia secara DNA bibit dilahirkan bukan anak Indoro, dari grassroots. Kita juga tahu bahwa rumahnya di depannya kan sungai di Bengawan Solo, artinya di pinggiran sungai, terus kemudian sekedar tukang kayu. Yang mendongkrak kembali ke ibunya, yang laku prihatin Topo Brotonya kan ibunya. Artinya loro-lopone ditukai ibunya dengan kegayuhan supaya anak-anakku sumirsa dadi leadership, ternyata mampu. Tapi setelah Wahyu itu hanya sekedar pinjeman, bukan Wahyu yang abadi, artinya kembali ke jati dirinya Jokowi. Ini juga tidak perlu disalahkan. Ini proses sebuah evolusi, apakah itu evolusi sebuah leadership dari berbagai karma yang dilakukan. Sehingga kalau pemerintah kita mau koreksi, pemerintahan Jokowi ini jangan Anda salahkan, itu prosesnya seperti itu. DNA-nya aja bisa dikatakan bukan kaum-kaum yang levelnya bukan Satria dan bukan Brahmana, bisa dikatakan Waisak dan turun ke Sudra. Nah, level ke situ itu akan muncul jati dirinya sendiri. Artinya uang yang belum pernah mengalami derajat pangkat atau sugih dada itu akhirnya orang hidupnya kan akan foya-foya. Dan selama kelahiran Anda itu sudah anak Ndoro atau Tersing Madu memang sudah tercukupi prioritas sekundernya atau derajat pangkat semua itu akan secara otomatis. Nah ini kan kedunungan Wahyu, disilih Gusti Allah, anugerah Gusti Allah, tapi anugerah Gusti Allah disalahgunakan setelah periode menginjak rara pensiun selesai ini kan masih cawe-cawe terus. Nilai honest, aku bilang dengan kejujuran itu kan semua selesai semua ini masalah ini. Honest di branding menjadi masalah semua karena tidak jujur. Sehingga sampai sekarang wis di sini media sosial tuh cerita keren ente-ente negara lain-lainnya wis teko antariksa mungkin mikir neto wae. Arti usah di negara kita yang enggak intinya ya cerita di media sosial semua hari take down wae rasa diceritake. Di sini ceritane wong ngono tok. Seduh to rakyat disuguhi makanan-makanan itu yang notabene ini meteng kuwi luwe rakyat itu. Perut saya aja dikenyangkan. Ora kok malah dikei makanan bergizi di sini ora setok kabeh. Oh iya di sini korupsi kabeh. Tapi dari ketujuh leadership yang ada di Jembajoyoboyo itu kan kok mungkin tidak bisa korelasikan di zaman keemasan atau zaman besi itu Pak Sugeng, tidak bisa ya. Karena zaman keemasan yang dikatakan nanti 2045 gitu Pak Sugeng. Nah, kembali ke sebuah peradaban zaman, ada 4 zaman, dimulai dari zaman yang namanya Kerta Yuga, Tarta Yuga, Dwara Yuga, dan Kali Yuga. Emas, perak, perunggu, besi, kata Ronggo Warsito, dari zaman Kala Bendu ke Kala Sugro, dari besi ke emas. Dari besi ke emas ini terjadi seleksi alam.
kembali ke pinilih, pinicilan, pinunjul, mana gabah, mana menit, mana beras. Ini jangan Anda harus memperhatikan pemahaman ini, karena suatu saat alam itu akan menyeleksi. Artinya Suro Jido Jaya Ningrat Lebu Dinimbang Asusti, orang yang baik akan muncul di permukaan, tapi orang yang berpura-pura baik akan tenggelam di permukaan. Dan waktunya semua akan menuai karmanya masing-masing. Artinya nilai-nilai honest atau kejujuran yang dihapus-hapus itu dalam sistem pemerintahan kita akan muncul keborokannya. Karena dalam pemahaman Presiden ke-8 dengan Hasta Berata itu kan 0 dengan 0, artinya nilai emptiness atau nilai kekosongan, nilai suluk, kata orang Jawa itu harus di branding. Bukan kok membohongi, malah tidak jujur dalam hidupnya, akan dibebas semua. Lihat saja nanti nanya. Kita hanya berandai-andai, bukan memprediksi atau meramal, hanya berandai-andai, mengevaluasi berbagai regenerasi sebuah leadership. Kalau kita nggak hati-hati di angka 8 ini, apakah nanti yang namanya Indonesia atau Republik Indonesia itu masih ada? Tidak jadi koreksi. Tapi kalau kita kembali ke apa istilahnya itu Pak Sugeng, sileme gabus putih kumambangi watu hitam, yang dikatakan kan kayak Raja Jawa itu hanya di yang kewahyon itu hanya ada di BB 10 atau BB 12, yang Hamengkubuwono itu yang Hamengkubuwono ke-9 saja, Mangkunegara yang mungkin hanya ke-9 saja. Itu bagaimana Pak korelasinya itu Pak? Nah, kembali ke pemahaman Mataram ya. Di Mataram itu ada semacam vibrasi energi, karena Mataram yang dibranding oleh yang Sutawijaya dan Sutawijaya atau Panembahan Senopati, kemudian mengawinkan dirinya dengan entitas kekuatan alam semesta penunggu pantai selatan Kanjeng Ratu Kidul. Terjadi hubungan yang harmoni antara ayah dan ibu, antara suami istri, feminin dan maskulin. Itu ada traktat perjanjian yang tidak tertulis. Dalam pemahaman Babat Mataram mengatakan bahwa entitas kekuatan Kanjeng Ratu Kidul untuk mengayomi bumi Mataram hanya angka 9 untuk Kesultanan Jogja. Terus kemudian di Solo Pakubuwono itu hanya angka 12, terus kemudian di Mangkunegara juga angka 9. Nah, di luar angka 9, di angka 12 dan angka 9 tadi muncullah hubungan ibu dengan anak, sehingga tidak ada hubungan spesial antara suami istri, sehingga bisa dikatakan kalau ibu sama anak kan sak pola anak sekarang dewe, tanggung jawabnya sang ibu nggak seperti penuh kalau hubungan suami istri itu terjadi semua. Artinya monarki ini mulai goncang semua, karena dia mempersiapkan leadership yang notabene tidak ada pengayoman dari Kanjeng Ratu Selatan. Itu realita loh Mas. Jogja Kalau udah mulai ya, yang di Jogja itu kan habis 10, kalau nggak salah kan keturunannya cewek semua, sementara di Yogyakarta sendiri kan masih mengangkat pakem Mataram Islam Mas. Ya, dikatakan pemerintahan seorang raja itu kan tidak boleh wanita, tidak boleh beragama non titit nanti tidak dia itu kan sampai yang konon katanya yang Mangkunegara yang sekarang itu kan harus gitu nah ini kan setelah ke-7 Jongko Joyoboyo leadership kan yang ke-8 itu kan kelihatannya sudah lepas dari Jongko Pak. Udah lepas dari Joko, nek yang ke-8 leadership kita di rara regenerasi atau rara Bapak Prabowo ini lepas dari Jongko. Artinya dia hanya sampai angka 7. Apakah nantinya kembali ke angka 0 lagi atau ke angka 1 lagi? Artinya seperti brandingnya Soekarno-Soeharto, karena rakyat jelata yang hampir 300 juta ini mendambakan leadership yang model kayak Soeharto dan Soekarno. Apakah akan muncul? Tapi aku yakin bahwa kalau rakyat jelata itu mau berkontemplasi atau bertafakur, meminta dengan kekuatan Tuhan secara kolektif loh itu, mendambakan leadership yang seperti dia, aku yakin Tuhan akan menurunkan. Karena dalam pemahaman Satrio Piningrat itu memang ada, artinya Tuhan selalu menyembunyikan sebuah salon
untuk memimpin sebuah negara di mana negara itu akan rusak. Itu kata Wisnu. Setiap peradaban akan ada kerusakan, disitulah ada avatar. Reinkarnasi Tuhan atau reinkarnasi Wisnu yang dicetak di bumi ini karena anugerah dari kekuatan Wisnu itu sendiri muncul dalam permukaan. Itu setiap peradaban ada ternyata. Apakah nanti kan ada muncul dadan orang-orang yang pinilih jalan pinunjulan kehendak Wisnu atau kehendak Tuhan itu sendiri. Aku yakin ada ya. Sehingga pesan saya kita jangan apa ya galau pesimis terhadap peradaban kita, karena rekam jejak bangsa kita seperti itu dulu. Dari dulu kan di sini konflik perang saudara sendiri itu dalam suksesi itu di Dalam Majapahit seperti itu, Medang juga gitu, Kadiri juga gitu. Terus termasuk Mataram kan juga gitu semua. Sampai ada Aryo Penangsang gitu. Aryo Penangsang terus Mangir gitu. Mangir. Tapi suksesi ada semua. Gini memang zaman dulu itu kan bunuh-membunuh, sekarang kan kayak pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter sekarang lewat media sosial. Iya. Ya terus kemudian kan sekarang kayak itu kita kembali ke Kumambangi Watu Hitam misalnya Gabus Putih itu makna filosofisnya gimana Pak Sogi? Nah ini banyak orang pelaku spiritual dan supranatural, artinya pelaku spiritual munir dan pelaku supranatural, artinya ahli-ahli nujum, ahli perdukunan mempercayai ya silme Watu Gabus munculnya Watu Hitam. Watu Hitam kok muncul, berarti Watu Hitam adalah kategori orang yang siningit atau yang piningit oleh Tuhan akan dimunculkan di permukaan. Logikanya jenenge Watu Hitam mesti tenggelam, orang mungkin kemambang tenggelam, ini dimunculkan. Nah dengan Pasemon atau kiasan Sanipan Jawa ini yang ditulis oleh Jonggo Joyoboyo, berarti nanti akan muncul orang yang terbaik. Watu Hitam kan waktu yang jelek, kotor di dalam tanah ini akan muncul di permukaan, menjadi bisa dikatakan dah juru selamat bangsa kita nanti. Dan aku yakin itu akan ada Mesias juru selamat bangsa kita, karena bangsa kita dikatakan sudah amburadul. Zaman kalau bendu kan 99%, kata Rangga Wersan di sini kalau bendu atau zaman besi 99% menungso itu jauh dari nilai kejujuran. Di sini ngapusi kabel uripe. Itu aku lihat ya, boleh wong jujur ya, kecuali wong Baduy Samin karo suku Naga, Sasak, Karingan. Artinya peradaban yang tidak kena modernisasi di sini honest jujur ya. Tapi orang yang kena modernisasi kan 99% itu orangnya kan pandai, orang pandai mesti oke wong minteri Mas. Oke minteri kok kayak ngapusi. Gak SPC, gak perjalanan dinas itu di make up kabeh tuh Mas, proyek gede. Kok mau pinter kok. Dan sekarang kan kelihatannya ada di era-era modern dan digitalisasi sampai AI ini Pak Sogi kan. Kelihatannya sekarang kan masyarakat seolah-olah kan terbelah menjadi dua. Tadi kan ada yang dikatakan Bitcoin, ada yang koin-koin dan uang-uang digital itu. Terus kemudian rakyat-rakyat jelata itu kan ya juga masih menggunakan uang kartal atau uang kertas lah gitu. Nah nanti kan apakah mungkin nanti di masyarakat bawah itu kan akan terjadi barter? Berarti kan mata uang itu kan sekarang sudah ibaratnya kayak wis rasa gagas perekonomian apa duit-duit itu kan. Penting aku duwe beras, kowe duwe iwak, ya ijol-ijolan aja gitu. Sementara yang ibaratnya dunia atas sana digital terus mangono duit gitu. Terus rasa mangan sego, mangan iwak gitu Pak. Apa bisa dikatakan seperti itu Pak Sugeng? Ini ya pendapatnya teman-teman ya selama 15 tahun akan banyak mendidik tamu-tamu Eropa. Ini hampir semua komentari tak kumpul komentari orang Eropa yang sudah melebihi kekuatan kehidupan di bangsa kita yang negara berkembang. Artinya dia sudah melampaui kehidupan kita primer, sekunder, dan tersier. Tetapi jiwa, rohani, dan batinnya belum menemukan ketenangan. Kemudian dia sampai berkontemplasi ke Jawa, traveling, mencari jati diri untuk menemukan ketenangan jiwa dan batinnya. Kemudian komentar dia, suatu saat Mas, dia bilang, hampir semua laki dan perempuan londo-londo itu mengatakan, apapun bentuknya kekayaan nih, Bill Gates maupun Elon Musk yang mewakili itu genealogi sebuah Yahudi yang menciptakan sebuah peradaban yang dikapitalisasi dengan satu sistem, dengan sistem media sosial, satu pintu dengan kuris, dengan uang-uang yang tidak ongkotok, dutiranya tak kabeh digital itu
dia memang kaya, tapi suatu saat dia tidak menemukan apa-apa, sehingga dia akan berpikir nantinya, itu omongan orang Eropa, semua satelit yang di atas itu mau dihancurkan. Kalau dihancurkan, apa bisa kamu kirim duit? Ngambil duit, mau tidak mau kan barter semua. Kalau teknologi itu udah baik, yang fighting spirit orang Indonesia yang paling fighting spirit nanti kalau semua satelit dihancurkan oleh pihak grupnya Yahudi sendiri, the end mas, yang hidup hanya orang Indonesia lah. Karena Indonesia tidak butuh duit, apa-apa yang pangan primer seperti tertiar dia tercukupi, sandang pangan papan dia tercukupi pokoknya. Lainnya nangis semua negara lainnya. Mungkin kan salah itu radoyan sego, doyannya tepung. Indonesia itu tidak ada nasi, pohong jadi, terus nggak ada pohong, gaplek pun jadi. Jadi kan mungkin ada orang yang salah persepsi, wong mangan katul, wong mangan gaplek itu wong orang duwe, padahal kan memang apa yang di Papua itu kan jenang sagu itu loh. Kok tidak modern loh, sekarang zamannya nasi itu loh. Tapi kan orang Indonesia ini dulunya mangan apa-apa itu ya walang aja sikat tuh Pak Sugi ya. Lah itu kan ibaratnya perbandingan dari antara barat dan timur itu kan, yang notabene barat itu menggunakan kenolit, yang timur itu menggunakan emotional quotient Pak Sugi. Lah itu bagaimana Pak Sugi ya? Iya, ini sebuah perangnya antara Cipto karo Rasa Cipto karo Rasa, artinya antara pikiran dengan hati. Kemudian kembali ke pola pikir orang Eropa yang mengatakan, apakah aku sampai nanti produknya Yahudi dihancurkan sendiri? Tidak, masalahnya orang Yahudi jangan lupa loh mas, ini hampir semua pertanian Yahudi ini melebihi pertanian dengan teknik hidroponik itu dia udah berlimpah-limpah. Gandum Timur Tengah ini ekspornya nih Israel apa dong? Apa iya? Kurma pun ngimpornya nih Israel apa? Artinya dia udah menciptakan sisi pertanian, logistiknya hebat dong mas. Jangan lupa loh. Dengan hidroponiknya, artinya tanah yang tandus sudah disulap menjadi lahan pertanian gandum dan pertanian kurma. Artinya dia sudah siap-siap loh. Termasuk para konglomerat yang katanya Eromas, Bill Gates sekarang udah berijak ke pertanian semua loh. Gila enggak? Termasuk kabar yang baru itu, Mike Tyson sekarang jadi petani, tapi petaninya ganja. Wah gila itu Pak. Pokoknya ganja. Iya itu realita loh mas. Artinya dia banding setir kan kebutuhan dasar. Nanti takutnya kalau ekosistem itu entah dihancurkan sendiri oleh produknya Yahudi karena dia menciptakan Yahudi atau alam. Kalau yang alam kan udah bisa manusia berlahir jadi sudah dihancurkan oleh kekuatan alam. Artinya Tuhan sendiri menghendaki keorisinilah di era masa zaman kemasan non listrik mas. Berarti kan terus ya ada listrik. Kita kembali ke Jongko Joyoboyo itu kan yang ke-8 yang tidak ada di Jongko itu kan ibaratnya kan rasa mikir pemimpin mikir awake dhewe gitu bisa dikatakan seperti itu. Iya ya, ini ala ke-8 itu kan filosofi dari Hasthabrata. Kemudian aku pernah memberikan narasi minimal, ini sekedar narasi pribadi ya, ke-8 itu Satrio Ling memiliki sebuah kekuatan Hasthabrata, Satrio Pinambito Ling ngawruhi hajaran Hasthabrata. Tapi di sisi lain kurang lebih Pak Prabowo ini udah nganti setahun ini nilai Hasthabrata ini nul. Aku nonton ini kayak taman kanak-kanak tenan. Artinya dia seorang militer ya harus tegas, berani, jujur. Aku lihat tegas, berani dan jujur ini enek kabeh mas. Sifatnya Werkudara tidak ada tegas, berani, jujur. Hasthabrata kuncinya hanya tegas, berani dan jujur. 3% ini aja negaramu akan selamat. Tapi nilai ini aja tidak berani dia. Pemerintah ini tidak ada istilah utang budi pekeo-pekeo. Tidak ada, ini pemerintahan bukan kekeluargaan mas. Kedekatan kita tuh tidak ada istilah utang budi. Kalau itu salah ya sikat. Seperti Rara Putri Sima atau apalagi kita mengadopsi ajaran-ajaran kitab Menawar Dharma Sastra, Utara Manawa Dasarnya ajaran dari Mojopahit, undang-undang perundangan itu jangan benar. Saudara saya bunuh ya bunuh mas. Tapi kan berani jujur. Ya peraturan perundang-undangan Majapahit dulu kan ada pengawalnya Gajah Mada Pak. Betul ada Gajah Mada. Tegas itu, tapi tegas. Setelah itu kan terus ya boleh hancur. Belendek boleh.
Lah itu kan terus kita kalau bisa mengkomparasikan antara presiden satu dan kedua dan presiden terakhir ya katakan Pak Jokowi itu kan juga memperhatikan rakyat, juga ada pembangunan Pak Jokowi itu kan terus kemudian itu bagaimana Pak? Kita kan dari Pak Harto sendiri kan pembangunan Pak Harto itu kan digunakan untuk kemakmuran rakyat, tapi kan kalau yang sekarang yang kemarin-kemarin itu kan flexing Pak. Berarti kan di luar bangun apa kita memang infrastruktur memang sangat dibutuhkan Pak Jokowi. Cuma kita kembali ke kereta api bus itu kan juga PTN Cina itu kan dikatakan boros anggaran memang harus dibiayai negara, tapi kan Menteri Keuangannya itu kan juga bengok-bengok juga. Jadi kan dari Pak Prabowo sendiri kan ada keberanian untuk memberantas korupsi itu Pak Jokowi. Nek pemahaman saya pribadi latar belakang kita dari dulu dari rara Kerajaan Medan, Kadiri, Singosari, terus kemudian Ramojopai sampai Ramataram. 99% ini branding hidupnya kan petani Mas. Jadi diri kita kan seorang petani karena disuguhkan dikaruniai kembali para sendawi. Mengapa talenta yang diberikan Tuhan, anugerah Tuhan ini tidak di branding, malah mengadopsi gaya kapitalis, produk-produk pedagang yang notabene ini bukan passion kita. Jangan ikut-ikutan meniru gaya Eropa atau memodernisasi bahasa kita supaya tidak ketinggalan bangsa lain. Akhirnya memaksakan kehendak dengan anggunan semua sumber daya alamnya digadaikan. Terus kemudian rakyat dipreser dengan berbagai pajak untuk nyarutan ora umum, mulai dari yang dikatakan dari kereta, link jalan tol, semua infrastruktur ini membebankan bangsa dan rakyat kita. Tapi kalau zaman di Soeharto yang di-branding kan swasembada pangan, bendungan, pangan kabeh, semua dibangun di atas swasembada pangan. Artinya orang kok saya malah ngimpor ke Thailand, ke Vietnam, beliau dulu ini ekspor nih Mas. Itu nilai plus kita sebetulnya. Atlantis ini nilai plusnya di situ, mengapa kita membranding yang bukan talenta dari Tuhan, malah ikut gaya-gaya Eropa atau gaya-gaya kapitalis Eropa. Iya Bang, dulu kan kita Kopra itu zaman Pak Harmoko itu sampai ada laporan khusus tentang harga-harga itu kan. Dulu kita kan juga menghasilkan minyak kelapa itu, bukan sawit ya, karena sekarang kan kelapa sawit itu kan mengganggu unsur hara yang ada di dalam tanah Pak. Tapi untuk kembali lagi ya, pesanan Eropa yang hanya membuat kaya para oligarki tertentu aja, enggak mungkin 1000 banding 1 gitu Pak. Wong Indonesia 1000 melarat kabeh sing siji sugih dhewe. Itu kan juga ngusak-asik tambang, ngusak-asik air yang ada di dalam tanah yang dulu katanya air mineral itu dijual hanya boleh air permukaan, tapi konon katanya ada yang sumur tubles sampai 100 meter itu terus dijual ke masyarakat. Lah itu kan nanti kembali lagi karena konten-konten yang terdahulu kan alam menyelaraskan dirinya sendiri apa bisa terjadi Pak, bukan bermaksud untuk meden-medeni itu Pak Sugeng ya. Di era Joko Joboyo ya kembali ke zaman besi, zaman kalau bendut atau kalau subuh, zaman kemasan itu terjadi rekonstruksi ulang oleh alam. Artinya alam itu akan menjelaskan dan dia akan melibas peradaban yang dirusak oleh manusia atau alam yang dirusak manusia. Itu otomatis Mas. Itu hukum kausalitas. Kita tidak perlu bicara Tuhan, itu hukum kausalitas karena alam diberikan untuk kehidupan setiap makhluk, bukan hanya manusia. Baik tumbuhan, hewan, dan badan nafsa. Artinya semua tergantung pada alam. Nah, alam sekarang hanya dikapitalisasi, hanya segelintir dua gelintir orang. Mulai dari air dijual, itu kan di rara sekarang, di rara orang aku udah ketemu itu jodolan air mineral, banyu suwun hidup enak neng kendi ndak langsung dikali pun bening, tapi sekarang cuma dikabet dari sumber daya alam, mulai timah, nikel, emas dikedungi dijual semua. Artinya ini aksesoris alam. Alam kalau sudah tidak punya aksesoris akan menyelaraskan lagi. Siapa yang merusak alam itu akan dilibas. Dan hukum kausalitas itu akan terjadi. Kita bukan medeni masyarakat karena hukum kausalitas. Artinya kita hanya memberikan pesan agar nanti kaulo kita atau rakyat kita tuh memberikan siap
iling dan waspada. Waspada setiap tindakan yang akan terjadi dalam pemahaman konsep hidup Anda atau terhadap regenerasi kita nanti harus selalu ingat dan waspada dalam hidup Anda, karena gejolak alam untuk seleksi alam ini sudah mulai terjadi. Pelan jalannya, mulai tsunami, kemudian mulai bencana, mulai gunung-gunung meletus, nanti mungkin kemarin virus corona, apakah nanti ada pagebluk yang lebih kolosal kita nggak tahu kan. Tapi endingnya untuk menyelarasan itu ada rekonstruksi ulang oleh alam itu sendiri, dan itu orang Jawa sudah memberikan sebuah warning pada regenerasinya. Jadi wong iling lan waspada, apapun bentuknya kata iling dan waspada kan berarti kita sudah sedia payung sebelum hujan, Mas. Iya. Berarti kan malah mengijak ramalan-ramalan itu. Kita kan artinya jongko-jongko dari seorang leadership, meskipun tanda-tanda alam itu juga masuk dalam jongkonya Joyoboyo. Lah maksud saya mungkin untuk menarik kesimpulan itu kan dari ketujuh jongko leadership yang direpresentasikan kepada beliau-beliau tersebut kan ada yang kecerdasan ketiga-tiganya itu lebih, terus kemudian yang kedua itu Pak Harto itu kan juga sedikit ada kemerosotan, kemudian ada jegelan dari anak-anak sendiri, kemudian kita disuguhkan ke intelektualitas yang sangat luar biasa, kepemimpinannya Bapak B.J. Habibie, kemudian dari ibaratnya Pinandito Pak ya, dari Gus Dur itu, terus kemudian try Pak Karno sendiri, kemudian dari Pak SBY sendiri, dan ketujuh itu kan itu merupakan apa ya Pak ya, trial and error semesta atau memang apa ya Pak Sugeng ya, sudah digariskan yang maha kuasa atau gimana Pak Sugeng? Kok iki ngene main plus, kok ngene iki ngene main plus. Lah itu kan apa yang harus kita ambil hikmahnya Pak Sugeng dari ketujuh jongko Joyoboyo itu Pak? Ya hampir semua plus minus atau negatif positif dalam perilaku leadership dari mulai Soekarno sampai Prabowo itu kan, nah kita sidik paningal lah, mau mengoreksi rekam jejak beliau, metani elek baik, terus kemudian ekosistem alam setelah dia jadi leadership itu akan menemukan esensinya dan value-nya. Intinya dalam pemahaman Hasta Berata, apakah Hasta Berata sebuah pedoman hidup dalam leadership? Ya, selama leadership itu tidak memiliki Hasta Berata, tidak mungkin akan direstui oleh alam semesta sehingga terjadi pemberontakan, bisa pemberontakan oleh ekosistem alam semesta atau pemberontakan dari rakyat itu sendiri atau people power yang terjadi seperti di Nepal itu. Kemerosotan moral sebuah leadership artinya Kristus ngamuk. Nah, di situ kalau kita bisa mengoreksi, artinya sangat teliti menilai setiap item leadership kita, akhirnya kita akan menemukan bahwa ternyata hampir semua leadership itu memang dikasih karunia oleh Tuhan, diberikan sebuah mandat oleh Tuhan. Tapi mandat itu ternyata diabaikan. Setelah dikasih kekuasaan, dia terlena semua rata-rata. Aku melihat terlena. Dikai wahyu Gusti Allah jadi leadership, dia terlena. Artinya yang masuk dalam jiwanya keserakan, nafsu diniawi lagi. Jadi aku mengingatkan Satria yang memiliki jiwa Brahmana, Ratu Yowiku di Ramangunegoro 4, di Lailangga, Ratu Yowiku. Aku mengharapkan raja tapi basicnya pandita. Artinya raja yang tidak terikat ke horizontalnya hanya untuk kepentingan kaulo dan rakyatnya. Ini lo ketemu Mas. Dari role model situ ke toko kali lo ketemu. Ketemu model Erlangga, model yang Sudiro nang Wedotomo, udah ketemu. Mungkin kalau Pak Karno sendiri kan sebetulnya bisa, cuma mungkin kesibukan dan flamboyannya dia. Wow, simbol Pak Karno itu lanangi jagat sama salah gitu. Hidupnya cinta bagian dari hidupnya elok itu. Gak iso dia. Itu udah talin tadi ya Mas. Gak iso nyalah gitu. Arjuna ya dia. Masuk buat tarik yang Werkudara iso dadi pendhita iso. Mungkin untuk dijadikan penutup dan pesan-pesan moral bagi calon-calon leadership di masa depan Pak Sugeng, karena di negara kita kan juga ada IPDN, STPDN, Akmil, Akpol yang itu kan katakanlah
kawah candra di mukanya para calon-calon pemimpin masa depan gitu Pak Sugeng. Itu Ini bagaimana? bagus Mas. Ini sekedar apa ya? Kita kan, aku juga berkawul alit ya, mewakili abdi negara ya, tinggal 1 tahun aku pensiun. Artinya apa, hanya memberikan sebuah narasi alangkah baiknya leadership mau mengoreksi setiap kepemimpinan nasional kita. Mana yang baik kita sama. Mengapa regenerasi di era Jokowi, SBY sampai brokernya Prabowo ini tidak menderek kosmologi semakin baik, calon-calon leadership? Berarti tidak ada pendidikan secara formal calon leadership. Kalau di era Mojopahit, di era peradaban, ajaran-ajaran klasik ya, era Mataram, Mojopahit kan ada kedewa guruan Kersia, mempersiapkan kanjeng-kanjeng ini anak raja menjadi leadership, digodok oleh Maharishi, ditata dengan kedisiplinan yang sangat ketat, baru dipersiapkan, biasanya baru digantikan oleh calon leadership. Tapi regenerasi kita harusnya mengadopsi budaya itu. Artinya di Soeharto juga ada Lemhanas, ada STBDN, ada IIP, ada AKMIL, ada IPDN. Artinya ini pendidikan leadership yang harusnya baik trias politika ya, yudikatif, eksekutif, kalau legislatif harus disepakat mengadopsi ajaran ini. Minimal sahabat bupati, gubernur sampai ke bawah sekalian, lurah pun harus punya basic STPDN, IPDN, AKMIL dan sebagainya. Artinya pendidikan yang membangun sebuah calon-calon leadership. Nah sekarang ini kan semua dikuasai oleh legislatif. Jabatan bupati, gubernur ini ahli politik semua. Sampai kita pilihan lurah katanya langsung rakyat, enggak, partai politik ikut campur juga. Artinya di sinilah terjadi apa ya istilahnya, kekurangan jiwa-jiwa calon leadership setelah di branding karena legislatif menguasai menjadi jabatan politik, gubernur, bupati sebagai jabatan politik. Harusnya direformasi. Anggota dewan atau DPR legislatif harusnya berkontemplasi untuk legowo. Memang ternyata sistemnya Mbak Harto dengan jalur model struktur lebih baik. 3 partai tok. 3 partai tok. Rasa oke. Terus kemudian untuk memilah dan memilih, minimal calon-calon yang menduduki itu dikoreksi, harus mempunyai pendidikan dasar tentang leadership, entah itu AKMIL, STBDN, IIP, Lemhanas dan sebagainya. Karena aku lihat setelah dikuasai oleh partai politik, calon-calon leadership, gubernur dan sebagainya ini hanya apa ya, pencitraan karena follower dan uang kabeh toh. Jadi bupati, gubernur karena dia punya follower dan punya uang. Moralitas hasta tahu bisa nggak tahu nyambung ora. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan di channel Sugeng Lawu. Kurang lebihnya kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk di subscribe, komen, ataupun di share jikalau berguna bagi masyarakat pada umumnya. Matur nuwun, salam seger waras. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.